10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac asal Cina tahap kelima tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Vaksin akan dibawa ke laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Wakil Menteri Kesehatan mengatakan nantinya vaksin yang baru tiba ini akan diberikan untuk program vaksinasi tahap kedua yang menargetkan 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta pelayan umum dan lansia 60 tahun ke atas. Ya, saya akan berbincang dengan seorang lansia yang sudah dapat vaksin. Ada Indro Warkop. Selamat malam, Mas Indro. Selamat malam. Mas Indro akhirnya dapat vaksin hari ini? Kemarin. Oh, kemarin langsung? Kemarin katanya kan sempat tidak dapat karena ada surat yang dibutuhkan. Bagaimana ceritanya, Mas Indro? Jadi kita ke sana. Nah, ini makanya tadi saya udah kasih tahu juga di Instagram. Saya ikuti semua arahan, demikian juga dokter saya mengarahkan semuanya gitu. Iya. Tidak ada sama sekali ditulis supaya membawa surat rekomendasi. Oke. Tapi ketika saya dicek bahwa saya sudah pernah operasi jantung, mereka langsung bilang ada rekomendasi dari dokter nggak? Ya nggak ada, orang nggak ada aturannya gitu kan. Tapi di situ ternyata ada, jadi saya langsung usahakan, nggak sampai 1 jam itu, setengah jam lebih udah datang lagi, terus saya langsung didahulukan. Saya nomor 3 kebetulan. Nomor 3. Jadi tidak ada penundaan seperti yang kemarin disampaikan bahwa tidak dapat di hari pertama ya? Ya itu makanya saya juga nggak ngerti wartawan itu dapat dari mana. Oke. Mas Indro, setelah divaksin apa yang dirasa? Nggak ada rasa apa-apa. Hanya saya begitu disuntik itu, saya kan terbiasa memang udah setua ini banyak disuntik lah. Saya begitu disuntik saya nggak ngelihat karena banyak kamera gitu kan. Saya hanya bilang ini 90 derajat ya suster gitu atau dokter gitu. Iya betul loh ya. Berasa saya sakitnya berasa kalau 90 derajat. Oh, jadi walaupun sudah biasa disuntik tetap berasa ya. Apa pesan dari Mas Indro kepada warga supaya mau menerima vaksin? Ini perlu kita antisipasi. Artinya gini, kita jangan berpikir perorangan ya, supaya selamat. Tapi kita berpikir secara umum. Mari kita empati terhadap keadaan ini. Dan ini salah satu solusi yang disediakan oleh pemerintah. Udah jangan kebanyakan ngomong, inilah, itulah, ini. Yang bertanggung jawab pemerintah gitu kan. Ayo kita sama-sama ikuti, ayo kita... Semua, saya di puskesmas mas, tapi pelayanannya gini. Ini macam. Ini pelayanannya. Ya, puskesmas Menteng, salut saya. Baik, Mas Indro mudah-mudahan sehat selalu. Kalau dilihat wajahnya nggak percaya kita sudah lansia, kita kira masih anak muda aja nih. Saya bukan lansia. Jadi apa? Saya ya seumuran sama yang sama-sama vaksin lah. Oh iya. Baik. Oke, Mas Indro, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu. Terima kasih. Iya. Dan kita akan berbincang juga dengan seorang ahli vaksin, Jane Supriyadi, dan ahli ekonomi kesehatan Budi Hidayat. Saya ke Bu Jane dulu. Bu Jane, kalau kita melihat kasus Mas Indro sempat tertunda, minta surat segala macam, apakah memang perlu seketat itu untuk pemeriksaan untuk mendapatkan vaksin? Sebetulnya bukan begitu ya. Jadi lebih ke arah untuk kehati-hatian saja. Ya. Karena begini, sebetulnya walaupun kita sedang sakit, ya, kita disuntik vaksin itu tidak apa-apa. Kita tidak akan menjadi lebih sakit, tidak. Karena itu vaksin aman. Ya, yang rugi adalah itu vaksin bisa tidak efektif kalau kita sedang sakit. Oh, jadi bukan vaksinnya berefek yang lain, tapi vaksinnya kemudian tidak berguna. Itu sebenarnya kenapa komorbid dan segala macam dikhawatirkan. Karena badannya sedang sakit, sehingga pembentukan antibodinya terganggu. Jadi kan mubazir, pemerintah beli vaksin, tapi nggak mempan.
Saya ke Pak Budi. Pak Budi, sebagai seorang ahli ekonomi kesehatan, vaksin ini bisakah kita lihat sebagai upaya menekan pengeluaran pemerintah untuk pengobatan jika nantinya kena COVID? Baik, terima kasih Pak Abdul Latif. Latif Siregar. Bukan menekan pengeluaran pemerintah, tapi sejujurnya bahkan justru ini akan memberikan spending bagi pemerintah. Namun demikian, ini akan memperoleh implikasi balikannya adalah populasi yang sehat. Populasi yang sehat itu ada investasi. Walaupun kita tampak saat ini investasi di bidang vaksin, tapi nanti akan muncul kelompok populasi yang sehat yang kemudian secara ekonomi mereka tuh bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas rutin sehingga akan menggulirkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini dalam kondisi COVID-19 menjadi terpuruk. Oke, dibanding dengan biaya kesehatan jika sakit, biaya vaksin ini tergolong murah, Pak Budi? Kalau dari sisi hitung-hitungan, cegah itu lebih baik, lebih murah daripada kalau kita biarkan ini salah satu solusi yang memang sekaligus paket dari 3M, 3T, dan juga adalah ini, vaksinasi. Oke, saya terakhir ke Bu Jen. Bu Jen, kalau untuk mendapatkan herd immunity kita membutuhkan 180 juta orang yang divaksin. Melihat lambatnya sekarang ini, apakah ini bisa tercapai, Bu Jen? Ya, memang kan kita tahu masalahnya itu adalah karena jumlah vaksinnya itu memang terbatas. Jadi pabrik itu baru bikin sedikit, kayak misalnya dari Sinovac, 10 juta baru jadi udah langsung kirim ke Indonesia. Tidak ada menunggu. Jadi itu pabrik pasti sebentar kosong. Ya, jadi tidak mungkin kita dalam waktu cepat langsung bisa menyuntik 70% masyarakat, tidak bisa. Seluruh dunia tidak ada yang bisa begitu. Jadi memang 15 bulan itu masih waktu yang masih aman untuk menciptakan herd immunity. Oke, baik. Bu Jen dan Pak Budi, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom malam ini. Dan pemirsa, iNewsroom spesial 1 tahun COVID masih akan kembali.